Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Ketemu lagi dengan saya Heru Rianto, CGP Angkatan 9 Kabupaten Blora. Dengan pembimbing saya Bapak Nuryanto sebagai fasilitator dan Ibu Nanik Maharani sebagai pengajar praktik. Pada pertemuan kali ini kami akan membahas koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Tomlinson tahun 2001, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Pembelajaran berdiferensiasi bukan berarti guru mengajar 20 murid yang berbeda dengan 20 cara. Bukan pula berarti bahwa guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan dengan yang lain. Pembelajaran berdiferensiasi juga bukan berarti guru harus mengelompokkan yang pintar dengan yang pintar dan yang kurang dengan yang kurang. Bukan pula pemberian tugas-tugas yang berbeda dengan setiap anak. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah sebuah proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus membuat beberapa perencanaan sekaligus, di mana guru harus berlari ke sana kemari untuk membentuk si A, si B, atau si C dalam waktu yang bersamaan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan ini dibuat berdasarkan 1. Kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang secara jelas. 2. Bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. 3. Bagaimana mereka menciptakan lingkungan belajar yang mengundang muridnya untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Kemudian juga memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang proses belajar mereka. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi juga ada manajemen kelas yang efektif. Guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun memungkinkan melakukan kegiatan yang berbeda, kelas dapat berjalan secara efektif. Kemudian juga ada penilaian yang berkelanjutan. Guru menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif yang telah dilakukan. Kemudian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut melalui tindakan-tindakan yang masuk akal. Untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru. Yang pertama, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Bisa dilakukan melalui wawancara atau observasi. Yang kedua, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. 3. Mengevaluasi atau merefleksi pembelajaran yang sudah berlangsung. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. 2. Kurikulum memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. 3. Terdapat penilaian berkelanjutan. 4. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Dan yang kelima, manajemen kelas efektif. Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. 1. Menentukan
menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menganalisis kebutuhan belajar dengan melakukan asesmen diagnostik, kognitif dan non-kognitif. Ketiga, melakukan pemetaan kebutuhan belajar berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar. Yang keempat, merencanakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan hasil pemetaan. Dan yang kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Dan yang keenam, melakukan penilaian pembelajaran berdiferensiasi melalui 3 teknik penilaian. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Menurut Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Instruction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Ketiga aspek tersebut adalah 1. Kesiapan belajar, 2. Minat belajar, dan yang ketiga profil belajar murid. Pembahasan yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Menurut Tomlinson, kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana siswa berada dalam hal pemahaman atau keterampilan. Mendiferensiasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Ada banyak cara untuk membedakan kesiapan belajar. Tomlinson mengatakan, merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip menggunakan tombol equalizer atau stereo. Untuk menghasilkan suara terbaik, Anda akan menggeser-geser tombol equalizer terlebih dahulu. Saat Anda mengajar, akan menyesuaikan tombol yang tepat sesuai dengan kebutuhan murid, akan menyamakan peluang mereka untuk mendapatkan materi, jenis kegiatan, dan produk belajar yang tepat di kelas Anda. Pembahasan yang kedua adalah minat. Minat adalah motivator yang penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui minat murid dengan menggunakan akronim CAKJAM, cocokkan, koneksikan, jembatani, motivasi. Cocokkan, minat memungkinkan guru mengaitkan murid dan membuat mereka terlibat dalam pelajaran. Koneksikan, minat membantu mengoneksikan materi pembelajaran dan kehidupan pribadi murid. Jembatani, minat menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan yang baru. Motivasi, minat memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Pembahasan yang ketiga adalah profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu yang paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid belajar secara natural dan efisien. Namun demikian, sebagai guru, kadang-kadang kita secara tidak sengaja cenderung memilih gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajar kita sendiri. Profil belajar murid terkait banyak faktor, antara lain yang pertama, preferensi terhadap lingkungan belajar, misalnya terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, dan cahaya. Yang kedua, pengaruh budaya, contohnya santai terstruktur, pendiam ekspresif, personal dan impersonal. Yang ketiga, gaya belajar. Yang keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majmuk atau multiple intelligence. Kita lanjut cara-cara yang dilakukan guru untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Yang satu adalah mengamati perilaku murid mereka. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid.
ketiga, melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini dan mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian tersebut. Yang keempat, mendiskusikan kebutuhan murid dengan orang tua atau wali murid. Yang kelima, mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan suatu tugas atau aktivitas. Yang keenam, bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Yang ketujuh adalah membaca rapot murid dari kelas mereka sebelumnya untuk melihat komentar dari guru-guru sebelumnya atau melihat pencapaian murid sebelumnya. Yang kedelapan, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kesembilan, membandingkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan yang ditunjukkan oleh murid saat ini. Yang kesepuluh, menggunakan berbagai penilaian diagnostik untuk memastikan bahwa murid telah berada dalam level yang sesuai. Yang ke-11, melakukan survei. Yang terakhir adalah mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek mengajar mereka sendiri untuk mengetahui efektivitas pembelajaran mereka. Untuk mencapai pembelajaran yang optimal bisa dilakukan dengan strategi diferensiasi pembelajaran melalui konten. Konten di sini maksudnya membedakan pengorganisasian dan membedakan format penyampaian. Konten yang dimaksud materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dikuasai murid. Strategi yang kedua, strategi mendiferensiasi pembelajaran melalui prosesnya. Nah, di sini prosesnya yang dimaksud kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten yang dilakukan dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Yang ketiga, strategi mendiferensiasi pembelajaran produk. Produk di sini yang dimaksud adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami yang telah dilakukan dengan cara membedakan, memodifikasi produk dari hasil murid, hasil latihan, dan pengembangannya. Kita melangkah ke pertanyaan terakhir, kaitan atau koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan 4 modul sebelumnya. Keempat modul ini sangat mendukung pembelajaran berdiferensiasi dalam menunjukkan pembelajaran yang berpihak pada murid dan pada akhirnya mengarah terwujudnya profil pelajar Pancasila. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama, koneksi antara modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang pendidik, guru dapat memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi yang dapat mengakomodir kebersamaan siswa melalui pemetaan kesiapan, minat, dan profil belajar, sehingga dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang sangat sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat anak. Yang kedua, kaitan antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Memetakan kebutuhan belajar murid, dibutuhkan guru yang memiliki nilai-nilai reflektif terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan bersama murid. Guru juga harus inovatif dalam membuat media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan harus mampu berkolaborasi dengan murid, sesama guru, dan orang tua murid untuk mendapatkan informasi tentang karakter belajar murid. Yang ketiga, kaitan antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak dan selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang keempat, kaitan antara modul 1.4 budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi
akan dapat dilakukan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dengan lingkungan yang menerapkan budaya positif di sekolah. Guru memiliki peran penting dalam membentuk atmosfer lingkungan yang positif. Lingkungan yang positif akan terwujud karena adanya budaya positif yang lahir dari disiplin internal dalam komunitas belajar. Nah, itu tadi pembahasan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Nah, di